Baiklah anak-anak, kita akan belajar kali ini bahasa Indonesia ya, mengulas tentang tema 3 ya, yang pernah kita pelajari. Nah, di sini sambil menunggu kakak-kakak kelas kita menyelesaikan tema 4-nya, nah kita harus mengulang atau mengulas ya tema 3-nya ini sebelum kita memasuki tema 4. Nah, insya Allah Senin depan kita akan memasuki tema 4, melanjutkan kembali tema 4 ya. Nah, baiklah anak-anak, pada tema 3 kita pada bahasa Indonesia ya, khususnya ini masuknya bahasa Indonesia, kita pernah belajar tentang benda. Nah, benda itu apa itu benda ya? Benda. Nah, kita awali dengan benda. Ya, benda yaitu segala yang ada di alam ini, di muka bumi ini yang memiliki wujud ya. Berarti benda itu semuanya memiliki wujud. Wujudnya seperti bulat ya. Bulat, ada yang lonjong, ada yang segitiga dan lain sebagainya. Mereka memiliki wujud ya. Nah, lalu benda terbagi atas 2 bagian, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup itu termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan benda mati ialah buku, pensil, pintu, batu, kursi dan sebagainya ya. Itu benda mati ya. Selanjutnya, benda-benda tersebut ternyata memiliki dasar-dasarnya sebelum terbentuk menjadi sebuah benda ya. Apa bahan dasarnya benda? Nah, ternyata bahan dasarnya benda ini ada terbagi atas banyak ya. Ini ada 6 yang pernah kita pelajari. Ini ada 6. Yang pertama itu kayu, kertas, plastik, logam, kaca dan karet. Nah, dari kayu ini contohnya perabotan kayu. Apa saja perabotan kayu? Meja, kursi, lemari, pintu ya. Itu papan tulis dan lain sebagainya. Itu perabotan yang terbuat dari kayu ya. Nah, kayu ini memiliki sifatnya. Sifatnya dari kayu ialah keras, kuat, tidak tahan air. Nah, kalau misalnya kayu ini tidak tahan air, kalau kelamaan kerendam di air itu maka akan jadi lapuk ya, akan jadi lembek sedikit-sedikit ya. Nah, terus lalu dapat dibentuk ya. Kayu ini dapat dibentuk. Contohnya seperti kursi, kita harus memotongnya dulu, mengukur, motong dan dipaku lah, jadilah seperti kursi. Nah, itu atau seperti lemari yang perlu dipahat. Nah, itu mudah dibentuk ya. Harus melakukan proses-proses untuk membentuk sebuah perabotan dari kayu. Nah, selanjutnya kertas. Yang kedua kertas ya. Nah, kertas, contohnya kertas ini buku. Ada buku, ada surat kabar, majalah, karton dan lain sebagainya. Itu contoh dari kertas. Nah, apa saja sifatnya? Nah, kertas ternyata memiliki sifat mudah menyerap air, mudah dibentuk, mudah sobek, tidak tahan dengan panas ya, tidak tahan dengan panas dan lain sebagainya. Itu sifat dari kertas. Ternyata ada satu bahan lagi yang hampir menyerupai dengan kertas ya, yaitu kain ya, kain dari benang ya, kain. Nah, kain juga sama, memiliki sifat yang sama dengan kertas, cuman kain itu satu kelebihannya itu tidak mudah sobek ya. Sehingga maka dari itu kain ini jadilah dibuat untuk pakaian. Sedangkan kalau kertas itu dipakai untuk
benda-benda lain seperti buku dan kardus dan lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya plastik. Nomor 3, plastik. Nah, plastik ini tidak mudah menyerap air. Nah, plastik tidak mudah menyerap air, mudah dibentuk, ya, mudah dibentuk. Kalau misalkan melalui segala proses, dia gampang dibentuknya, ya, ringan pula untuk dibawanya, ya. Kalau misalnya seperti botol plastik dan lain sebagainya itu ringan dibawa dan tidak mudah pecah. Nah, itu sifatnya plastik, ya. Lalu apalagi banyak, ada tembus pandang, ya, dapat tembus pandang dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat plastik. Nah, contoh perabotannya ada, ya, yang mungkin biasa kita sering gunakan kita gunakan untuk minum, yaitu botol, ya, botol untuk air minum. Ada mungkin dari pulpen, ya, pulpen ini plastik dan lain sebagainya, keler dan lain sebagainya, ya, banyak itu yang terbuat dari plastik. Bahkan piring dan gelas juga terbuat dari plastik. Nah, selanjutnya logam, ya. Logam, contoh perabotannya ialah ini perabotan memasak, ya. Contohnya perabotan memasak. Contoh kayak gidir, ada kenceng, ya. Terus ada lagi sodetnya. Nah, itu contoh yang buat kita memasak sehari-hari. Lalu contoh untuk yang lainnya apa? Untuk kegiatan misalkan bahan bangunan, contohnya seperti seng, paku, ya. Misalkan palu, ini terbuat dari logam, ya, dari logam. Nah, sifatnya logam ini kuat, keras, ya, tidak menyerap air, ya, tahan panas, dan ada beberapa logam yang tidak mudah karat seperti halnya aluminium, ya. Aluminium itu tidak mudah karat, ya. Terus lalu penghantar panas yang baik itu logam, ya, seperti halnya kita kabel itu terbuat dari logam dalamannya, ya. Serat yang ada di dalam kabel itu terbuat dari logam, itu penghantar panas dan penghantar listrik yang baik. Itu yang terbuat dari logam, ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5 itu kaca. Nah, kaca memiliki sifat kuat, tembus pandang, tidak menyerap air, dan mudah dibentuk. Nah, ini kaca ini hampir sama dengan plastik, cuma bedanya plastik ini lebih ringan, sedangkan kaca ini agak lebih berat dan mudah juga pecahnya, ya. Contoh dari kaca ialah piring, gelas, ya, mungkin jendela, nah, dan lain sebagainya. Itu contoh dari kaca. Lalu karet, yang terbuat dari karet. Sifat-sifat karet ialah kuat, lentur, tahan akan panas, ya, tahan akan panas dan mudah dibentuknya, yaitu dari karet. Contoh apa yang terbuat dari karet, yaitu contohnya ialah ban, ya, ban mobil, ban sepeda, ban motor. Nah, banyak lagi yang terbuat dari karet, ya. Itu contoh-contoh dari bahan dasar benda dan sifat-sifatnya, ya. Tolong dipahami dan dihafalkan agar kalian bisa lebih memahami pelajarannya lagi. Selanjutnya, nah, setelah kita mengetahui bahan dasar benda, nah, kali ini kita akan belajar wujud benda, ya. Nah, wujud benda di sini ada 3 wujud benda. Ternyata benda ini memiliki 3 wujud. Apa saja itu? Padat, cair, dan gas. Nah, ya, mereka memiliki 3 wujud. Nah, di sini sudah dibagi lagi dari benda-benda
udah dibagi wujud bendanya. Nah, ini bentuk wujudnya, wujud bendanya. Nah, wujud benda ini ternyata ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, contohnya benda padat ialah apa saja? Seperti halnya kursi, meja, ya, piring. Nah, itu bentuk wujud benda padat. Kenapa dia disebutnya benda padat? Ya, karena mereka memiliki sifatnya sifatnya masing-masing. Nah, seperti halnya sifatnya benda padat, yang pertama ialah tidak dipengaruhi wadah. Nah, kalau misalkan kalian memiliki pulpen, lalu kalian masukkan ke dalam ember, apakah pulpen tersebut berubah? Ya, tidak. Nah, jadi dia tuh tidak mempengaruhi wadah. Dia tuh tetap, ya, tetap memilih volumenya tetap, beratnya tetap, nggak bakalan berubah kalau tidak diperlakukan dengan perlakuan tertentu. Contohnya seperti halnya dibakar, ya, dibakar atau dihancurkan. Lah ini, maka pulpen ini nggak akan berubah, ya. Berarti dapat dia disebutnya padat karena tidak mempengaruhi wadah, memiliki berat, ya, massa, memiliki volume, dan diubah dengan perlakuan yang tertentu. Ini contohnya pulpen, ya. Kalian benda padat yang lain juga kalian pasti tahu apa saja, ya. Buku juga termasuk benda padat. Nah, selanjutnya benda yang kedua yaitu wujud benda yang kedua, yaitu wujud benda cair. Ya, benda cair, wujud benda cair ini apa saja contohnya? Banyak, ya. Seperti halnya air, misalkan hand sanitizer. Hand sanitizer kalian yang biasa kalian pakai sebelum masuk sekolah itu biasanya berbentuk apa? Berbentuk cair atau gel. Nah, dari situ kalian dapat mengetahui kalau wujudnya itu benda cair. Nah, dari situ kenapa dia disebutnya benda cair? Nah, karena mereka memiliki sifat-sifatnya. Ya, yang pertama sifatnya itu menyesuaikan wadah. Misalkan kalian menuang air ke dalam dari galon, menuang air dari dispenser, menuang air ke dalam gelas. Nah, itu menyesuaikan wadah. Bisa gelasnya berbentuk bulat, akan menjadi bulat air tersebut, dan apabila gelasnya berbentuk kotak akan berbentuk kotak air tersebut. Nah, seperti itu. Dia itu sifatnya menyesuaikan wadah benda cairnya. Nah, lalu mengalir ke tempat yang rendah. Nah, lalu sifat yang kedua ini mengalir ke tempat yang rendah. Contoh yang dicontohkan, misalkan kalian menuang, ya, mengalirkan air dari keran. Nah, itu pasti air tersebut jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Nah, bagaimana kalau misalkan ke atas? Air mancur itu. Tapi walaupun air mancur, tetap nanti jatuhnya ke bawah, ya. Nah, lalu sifat yang kedua itu meresap ke sela-sela. Nah, kalian pernah mengetahui kalau misalkan air bocor, ya, bocor pasti ada sedikit-sedikit, ya, itu netes satu-satu, ya, bocor di dalam wadah, entah ember, entah botol, ya, itu pasti ntar keluar airnya sedikit demi sedikit, ya, meresap ke sela-sela karena sifat benda cair ini salah satunya menekat ke segala arah. Lalu selanjutnya sifat selanjutnya dari benda cair itu permukaannya tenang, ya. Air kalau misalkan sudah dipindahkan, misalkan dari gelas satu ke gelas yang lain, berpindah tempat, tetapi permukaannya tetap tenang, tetap datar, nggak akan berubah, nggak bakalan misalkan jadi seperti halnya lonjong, ya, enggak.
karena dia menyesuaikan wadah dan permukaannya menjadi tetap tenang. Nah, selanjutnya wujud benda selanjutnya itu benda gas. Ya, benda gas. Nah, benda gas ini, yang benda gas ini kalian mungkin tidak bisa melihatnya ya, tetapi kalian bisa merasakannya, bisa menciumnya ya. Contohnya benda gas yang keluar dari mulut kita ini termasuk benda gas juga ya. Mungkin kalian contoh bisa meniup udara dari mulut kalian ke dalam balon. Nah, itu jadi terbentuk gasnya ya, terlihat walaupun tidak kelihatan tetapi memiliki wujud ya, sehingga kita tuh tahu kalau ini yaitu benda gas ya. Nah, adapun sifat-sifatnya ya, banyak sifatnya tapi nggak saya tulis semua ya. Yang pertama, menekan ke segala arah ya. Sifat gas ini menekan ke segala arah karena gas ini sifat yang lainnya itu memiliki sifat yang lainnya itu berada di mana-mana. Di sekeliling kita itu ada gas ya, udara, oksigen. Ada O2 ya. O2 atau CO2 ya. Ya, atau CO2. Kalau HO2 itu oksigen, kalau CO2 itu karbon dioksida. Kan? Nah, dari sifat gas ini menekan ke segala arah yang tadi Bapak contohkan itu, kalian meniup gas ke dalam balon. Nah, gas tersebut menekan segala arah, jadi sehingga terbentuklah bulat seperti halnya balon. Nah, lalu dia juga memiliki massa. Nah, kalian pernah tahu tabung gas LPG ya? Nah, itu isinya gas kan? Isinya angin. Ya, isinya gas, tetapi memiliki berat. Ya, kalau misalkan gasnya sudah habis di gas tabung LPG tersebut, maka akan terasa enteng saat kita angkat. Tetapi kalau misalkan gas di tabung gas LPG tersebut masih utuh, masih penuh, akan terasa berat. Nah, itulah salah satu sifatnya gas itu bisa diketahui itu tuh benda gas karena dia memiliki beberapa sifat. Salah satunya yang Bapak tadi contohkan, menekan ke segala arah, berada di mana-mana, memiliki massa dan berat dan menempati akan ruang. Nah, ini dari wujud benda. Nah, selanjutnya dari wujud benda tersebut ternyata bisa berubah ya. Bisa berubah menjadi menjadi wujud benda yang lain. Misalkan padat menjadi cair dan cair menjadi gas. Nah, ternyata bisa berubah semua ya. Nah, itu namanya disebut perubahan wujud benda. Ya, perubahan wujud benda. Nah, di sini sudah Bapak tulis ya, gas, padat, dan cair. Ya, ternyata mereka bisa berubah satu dengan yang lainnya. Ya, tetapi mengalami proses perubahan. Contohnya dari padat menjadi cair, ya, benda padat menjadi cair. Yaitu proses terjadinya perubahan wujudnya itu disebut mencair ya. Dari padat menjadi cair itu disebut mencair ya. Contohnya batu es yang kalian panaskan ya, lama kelamaan akan menjadi cair atau menjadi air ya. Nah, selanjutnya contoh yang lain apa? Waktu itu kita pernah belajar coklat ya. Coklat juga akan lama kelamaan mencair. Lalu apalagi gula. Nah, gula juga akan mengalami pencairan apabila dipanaskan. Nah, lalu proses apa? Perubahan wujud apa yang terjadi apabila cair menjadi padat, yaitu dinamakan
proses pembekuan. Pembekuan atau membeku ya, dari cair air berubah menjadi padat. Contohnya kita air atau es ya, es dari bentuknya cair kita masukin ke dalam freezer ya, dalam freezer, lalu tunggu beberapa jam dan kita lihat hasilnya, es tersebut menjadi beku, menjadi keras ya, menjadi padat ya. Ingat, kalau kalian nggak percaya, mungkin kalian bisa disesuaikan dengan sifat-sifat benda padat ya. Cair itu kok air ini berubah menjadi es ya, menjadi es. Sifat benda padat apa saja sih? Memiliki berat. Nah, itu es tersebut memiliki berat ya, keras ya. Nah, tidak bisa menyesuaikan dengan ruangan ya, seperti itu. Kalian bisa mungkin buktikan sendiri kenapa itu cair berubah menjadi padat. Nah, itu salah satunya pendinginan atau pembekuan ya. Nah, selanjutnya dari cair berubah menjadi gas ya, dari cair berubah menjadi gas. Ya, lalu selanjutnya perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas ya. Benda cair menjadi gas. Nah, bagaimana terjadinya? Ya. Contohnya benda cair menjadi gas ini biasanya yang kita lakukan itu saat kita memasak air. Nah, apabila airnya ini udah matang, sudah menguap, cairan tersebut mengalami penguapan, lalu berubah menjadi gas. Contohnya seperti contohnya kita memasak air ya. Ini disebutnya apa? Penguapan ya. Ya, selanjutnya benda cair berubah menjadi gas. Ya, itu disebutnya penguapan ya. Benda cair berubah menjadi gas disebutnya penguapan. Lalu sebaliknya, benda gas berubah menjadi cair. Ini biasanya terjadi saat pagi hari, yaitu udara pagi, udara malam yang masih terasa dingin ya. Lama kelamaan dengan munculnya panas matahari berubah menjadi benda cair ya, disebutnya pengembunan. Ya, jadi disebutnya pengembunan. Nah, tadi benda cair berubah menjadi gas ini terjadi biasanya pada siang hari. Kalau pada dunia nyata ya, dunia nyata terjadi pada siang hari, proses terjadinya pembentukan hujan. Nah, kalian mungkin pernah lihat di bukunya ya, pernah tahu proses pembentukan hujan dari air laut yang mengalami penguapan pada siang hari ya, pemanasan karena dipanasi oleh sinar matahari mengalami penguapan, lalu berubahlah menjadi awan, lalu turun. Nah, dari awan tersebut karena sudah terlalu berat, lalu diturunkan berupa air. Nah, ini sedangkan pengembunan ini dari udara ya, dari udara yang dari gas berubah menjadi cair. Contohnya mungkin kalian bisa lihat kalau kalian mengeluarkan minuman dari dalam kulkas, didiamkan di luar ya, didiamkan di luar, dilihatlah oleh kalian pasti dari pori-pori ya, atau dari pil sekeliling botol minuman tersebut keluarlah keluarlah cairan sedikit demi sedikit ya. Itu nama disebut proses pengembunan. Lalu selanjutnya dari gas berubah menjadi padat. Nah, dari gas berubah menjadi padat disebut proses apa? Gas berubah menjadi padat disebut proses pengkristalan.
Nah, proses pengkristalan itu dari gas menjadi padat. Jadi benda padat. Selanjutnya sebaliknya, sedangkan dari proses benda padat menjadi gas, yaitu disebutnya penyubliman. Penyubliman atau menyublim ya. Nah, contohnya gas gas berubah menjadi padat, yaitu pengkristalan. Contohnya kalian mungkin pernah melihat salju ya. Nah, dari salju ini tuh dari gas, dari awan, dari gas berubah sedikit demi sedikit karena udara yang menjadi dingin, lalu turunlah hujan salju atau ya hujan salju, biasa kita dengar dengan salju ya. Turunlah salju, itu kristal-kristal kecil yang mengalami pendinginan di pada suhu pada udara tertentu. Lalu sedangkan penyubliman ini terjadi pada kapur barus atau kamper ya, yang biasa kita gunakan untuk memberi wangi pada pakaian ya. Mungkin sudah ya. Nah, dari situ kalian bisa paham apa saja yang pelajaran pada tema 3 ya. Semoga kalian semua paham pelajaran dari tema 3 ini untuk yang bahasa Indonesianya. Semoga kalian paham, kalian tahu tentang benda-benda dan perubahannya, wujudnya, bahan dasarnya dan sebagainya. Semoga kalian bisa ya. Harapan saya kalian dapat nilainya bagus ya, nanti ulangannya nilainya bagus, dan kalian menjadi rajin belajar ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Untuk soal-soalnya nanti akan Bapak berikan ya, di sesi selanjutnya akan Bapak berikan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.